Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekarang kita bangkit berdiri. Bersyukur sebab Kau setia. Aku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih, terima kasih buat karya-Mu, buat kasih-Mu.
sebab kau setia menyertaiku. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu dan janji-Mu yang setia, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah, dan tak pernah mengecewakan kasih-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, untuk menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Allah yang setia, Allah yang memelihara kami sampai hari ini. Kami hidup, kami ada, kami boleh datang ke tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan untuk kami boleh datang di rumah Tuhan. Di waktu-waktu ini, teduhkan hati kami Tuhan, tundukkan seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh memandang kehadiran Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, merayakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, dan bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau menyertai, Engkau mengurapi, Engkau melawat setiap kami. Ketika kami memuji nama-Mu, bahkan ketika kami mendengar firman Tuhan, dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Kau menyertai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian. Bahkan setiap umat-Mu Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini untuk menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat hatimu lebih tinggi bagi Tuhan. Naikkan syukur kepada Dia, sebab Dia Allah yang setia buat setiap kita. Mari bersama-sama katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
hari ini Tuhan. Amin. Sebab tidak ada habis-habisnya rahmat-Mu. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena selalu baru bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang hidup. Selalu baru Tuhan, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Sekali lagi katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang kami percaya tidak pernah terlambat pertolongannya bagi setiap kami. Allah yang selalu anugerahnya dan rahmatnya baru buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan segala ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menyerahkan hidupnya buat nebus setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami naikkan segala hormat, pujian dan kemuliaan dan syukur kami hanya bagi Tuhan. Mari bersama yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat? Amin. Dia selalu tepat pada waktunya, dia tidak pernah terlambat. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, dia sediakan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati,
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu Saudara, saya lihat tadi dari belakang, Bapak Ibu Saudara mungkin mikir, aduh besok katanya PSBB lagi nih, gimana ya gitu. Sehingga mungkin hatinya masih galau, pikirannya masih terpecah-pecah. Tapi pagi hari ini kita sudah bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan pemeliharaannya. Amin. Saya mau lihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Saya mau lihat semangat yang luar biasa pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa Allah kita sanggup, saudara. Amin. Allah kita sanggup, saudara. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Kami percaya Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
bisa kasih tahu sama kiri kanan saudara bahwa Allah sanggup melakukannya buat kamu. Amin. Allah sanggup melakukannya buat kamu Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup melakukannya buat kita semua. Amin. Kuasanya masih tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi kita mau katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup melampaui Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupmu. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan sekali lagi, hidupku penuh mujizat. Sekali lagi bersama katakan, hidupku penuh mujizat. Amin. Haleluya. Katakan buat hidup saudara, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini apa yang kita nyanyikan, apa yang kita serukan di hadapan Tuhan, itu sungguh-sungguh membangkitkan setiap kita. Iman percaya kita bahwa Allah masih sama seperti yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah.
janjinya tetap setia buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin Tuhan. Ku yakin, yes Lord, percaya pada waktumu Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Bukan waktu kita. Amen. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Mari tetap setia, mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan yang kami hidupi setiap waktu Tuhan. Amin. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Bangkit berdiri bersama, katakan segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi katakan, oh segala yang terjadi di hidupku,
segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Katakan lagi di hadapan Tuhan, segala yang terjadi dalam hidupku, segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Yesus buat waktumu yang tidak pernah terlambat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami disadarkan Tuhan bahwa setiap kekuatan manusia, setiap usaha manusia akan menjadi sia-sia jika tanpa Tuhan menyertai. Itu sebabnya kami mau menyadari pagi hari ini bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami ada dalam waktu dan rencananya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang menghadap Tuhan dan membuka hati kami untuk kami belajar sesuatu lagi. Sesuatu yang tidak mudah untuk kami menunggu waktunya Tuhan. Mungkin kami sudah lelah, kami letih, kami putus asa, putus harap. Bahkan kami sudah nggak percaya lagi bahwa waktu itu akan datang. Tapi pagi hari ini, tolong hati setiap kami, pikiran setiap kami, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Kami mau angkat hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami hari ini masih Tuhan berikan bagi kami. Karena Tuhan percaya kami bisa menggunakan waktu-waktu ini dengan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami siap mendengar bagian firman Tuhan. Mari tolong bukan hanya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tapi setiap hati dan telinga yang terbuka akan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kami mampu mencerna dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Slide-nya mungkin boleh ditayangkan dengan judul Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Kita katakan sama-sama yuk, 2, 3. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mau ingatkan dulu, kita baca dulu ayatnya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bisa dibaca? Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing ya. Saya bacakan dari firman Tuhan Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu
anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa yang Yesus lakukan, saudara? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya perlu mengingatkan bahwa tema kita hari ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, itu berdiri dalam kerangka tema tahun 2020, yaitu tahun kedewasaan rohani. Spiritual maturity. Ya, itu yang Anda harus ingat. Jadi tema bulan ini itu berdiri di atas kerangka besar tema tahunan, yaitu tahun kedewasaan rohani. Nah, ciri utama orang yang dewasa, orang dewasa yang normal maksud saya ya, sebab maaf ada orang-orang dewasa yang terganggu ya, jadi nggak waras begitu ya, terganggu pikiran dan hidupnya. Nah, orang dewasa yang normal ciri utamanya adalah dia mengerti dan mengenal waktunya kapan dia harus mengerjakan sesuatu. Itu ciri orang dewasa. Dia tidak memaksakan sesuatu itu harus terjadi hari itu atau saat itu. Contoh paling gampang, anak-anak khususnya bayi, itu dia nggak kenal waktu, betul nggak? Malam dia mau main, yang sudah pernah punya baby ya, malam dia main-main, dia apa? Dia lakukan apa? Hah? Dia bangunkan kita, dia ajak kita main. Malam dia mau nonton, dia nonton malam itu. Malam dia mau makan, minum susu, dia minum susu saat itu juga. Gak perlu tunggu besok. Dia gak tahu bahwa itu tengah malam. Nah, jadi tema ini sangat penting kalau tujuan kita menjadi jemaat yang dewasa rohani mau tercapai. Kita harus belajar memahami waktu. Nah, pertanyaan saya sekarang, sebelum saya lanjut. Saudara mau jadi jemaat yang dewasa? Ya, amin. Cuma 2 kayaknya, sebelah sini saja. Saudara mau jadi jemaat yang dewasa? Harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Saya sudah siapkan mental saya hari-hari ini ketika tema bulan September ini disiapkan dan pas lagi dengan kondisi yang sekarang kita sedang alami. Besok kita PSBB lagi. Nah, banyak orang suka dengan tema ini. Banyak orang-orang yang secara usia, secara waktu sudah lama kenal Tuhan, tapi tidak pernah jadi dewasa di dalam Tuhan. Mereka seperti anak-anak itu yang paksakan waktunya, kalau mau saat itu harus terjadi. Dan konsekuensinya adalah kita menjadi bagaimana ya, setengah ya setengah tidak, waktu kita nyanyi puji-pujian tentang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa? Karena kalau bisa cepat ngapain harus nunggu? Kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Kalau bisa semua diwujudkan saat ini juga kenapa nanti tunggu waktu yang gak pernah pasti? Karena hari ini saya mau kita menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mengerti, mengenal waktunya Tuhan. Slide yang selanjutnya. Sejujurnya menunggu lama itu membosankan. Ada yang suka nunggu? Enggak, apalagi orang-orang yang terbiasa kerja cepat. Mereka gak bisa tunggu. Padahal sebagian besar waktu kita, Bapak Ibu, itu diisi dengan yang namanya menunggu. Betul ya? Kalau kita malam gak bisa tidur, yang kita tunggu apa? Cepat-cepat pagi, ya kan? Kalau kita pergi ke pasar, ke supermarket, apalagi ke hari-hari nih, ini ntar malam besok lebih begitu lagi. Nunggu antrian ke kasirnya, panjang sekali saudara-saudara. Kita nggak sabar. Naik kendaraan umum Anda harus tunggu sampai kendaraan yang ditunggu itu datang. Kita ke ATM, kita tunggu juga sampai waktunya kita giliran masuk. Kita ke bank, nggak usah sebut merek ya. Saya sebut aja bank capek antri. Ngerti kan maksudnya? Antri sampai panjang.
Maka itu saya juga heran ya, walaupun saya ngalami karena kepengen ikut-ikutan aja. Ada orang ngantri martabak sampai 2 jam. Ada orang ngantri sate 2 jam, termasuk saya sih. Penasaran aja apa sih yang mereka makan rasanya kayak apa. Padahal kalau udah makan juga cuma bilang, oh begitu doang. Ya, kita harus tunggu. Nah dalam konteks yang lebih besar, kita juga sedang menunggu segala sesuatu dalam kehidupan kita terjadi. Bagi yang belum punya keturunan, kita tunggu keturunan. Bagi yang belum punya pekerjaan, kita tunggu pekerjaan. Bagi yang udah kerja namun rasanya masih bisa nih dapat yang lebih baik, terus menunggu sesuatu yang lebih baik. Bagi yang keluarganya mengalami masalah, menunggu waktu pemulihan Tuhan dalam hubungan keluarga. Dan hari-hari ini kita termasuk seluruh bangsa lagi nungguin apa saudara? Hah? Nungguin corona segera berlalu. Saya pikir-pikir kita ini mau balik lagi ke bulan Maret saudara ya. Udah kita pikir semua akan berakhir. Tiba-tiba benar-benar rem ditarik mendadak. Asal jangan banyak yang terjungkal aja. Biasanya kan kalau rem ditarik mendadak kan ngikbek gitu. Yang terjungkal keluar ke kiri dan ke kanan. Saya berharap Anda adalah orang-orang yang siap waktu rem ini ditarik. Kita tidak terjungkal. Saudara-saudara yang harus kita pahami dan sadari. Menunggu adalah bagian yang harus kita lalui. Menunggu adalah bagian atau proses yang tidak bisa kita skip atau kita lewatkan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kalau kita tidak mau menunggu, kita paksakan sesuatu, terjadinya akan sangat fatal. Gambar selanjutnya saya kasih contoh. Ini kisah nyata. Ini sering kali dimuat dalam artikel. Ada kupu-kupu yang masih di dalam kepompong. Karena sebelum jadi kupu-kupu kan harus jadi kepompong. Lalu ada orang niatnya baik. Maksudnya sangat-sangat baik. Pria ini lihat kupu-kupu ini menggeliat begitu rupa berusaha keluar dari kepompong. Lalu karena niat baiknya apa yang dia lakukan? Dia sobek kepompongnya. Keluar enggak kupu-kupunya Bapak Ibu? Keluar. Tapi Anda tahu apa yang terjadi dengan kupu-kupu ini? Kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Karena rupanya proses keluarnya kupu-kupu dari kepompong inilah yang menyebabkan sayap kupu-kupu ini ready untuk terbang. Yang menyebabkan sayap kupu-kupu ini jadi kuat, lalu kemudian otot, saya nggak ngerti ada otot atau enggak di sayap-sayapnya ya. Yang saya katakan otot-ototnya ini kemudian jadi kuat untuk dia mengembang, lalu dia terbang. Saudara-saudara, menunggu adalah kondisi yang seringkali harus kita lalui. Nggak bisa kita skip. Amin. Buah matang di pohon jauh lebih enak daripada buah yang di karbit. Setuju nggak? Ya. Buah yang matang di pohon karena proses waktu yang terjadi yang harus dilewati. Itu pasti kualitasnya jauh lebih baik. Nah masalahnya saudara-saudara seringkali itu tadi kita mau skip proses menunggu. Kita ini sering marah sama Tuhan karena gak mau nunggu. Akhirnya Tuhan bilang ya sudah, kamu yang paksa. Saudara mesti ketahui bahwa dalam hidup ini ada 2 jenis kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama adalah yang sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, jenis kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan saja ya sudah. Tapi sebetulnya kalau mau tanya jujur dia itu nggak mau itu terjadi, kita lakukan. Jadi dia biarin aja. Ya, nah, mungkin kita termasuk melakukan jenis yang kedua ini. Kita paksa masih mentah, kita paksa akhirnya Tuhan bilang terserah. Karena belum waktunya. Kenapa seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya? Karena kita nggak sabar nunggu lampu merah, lampu hijau yang kita tunggu. Lampu hijau ya yang kita tunggu. Orang seringkali ngomongnya lampu merah, tapi yang kita tunggu sebetulnya lampu hijaunya.
Ya kan? Dari merah ke hijau. Lalu orang itu berasumsi, jalanan sepi. Makanya kalau Anda lihat survei membuktikan bahwa seringkali kecelakaan justru terjadi pada saat bukan macet. Betul ya? Pada saat jalanan agak lowong. Satu berpikir, ini kosong, gak usah nunggu lampu hijau, jalan aja. Di sisi yang lain dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau sebelah depan berpikir yang sama. Nah, ketika asumsinya sama-sama seperti itu, sama-sama maju. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Jadi hari ini kita belajar, kalau nggak mau kecelakaan, harus sabar nunggu waktunya Tuhan. Coba koreksi diri kita termasuk saya ya. Mungkin banyak kali kecelakaan dalam hidup kita dalam tanda petik terjadi. Karena kita menerobos lampu merahnya Tuhan. Tuhan udah ngebet nih menikah. Tuhan bilang, ntar dulu deh. Kamu siapkan dirimu dulu sampai kamu mapan. Sampai kamu siap. Kalau kamu mapan, kamu siap, mau cari jenis pasangan model apapun kamu bisa cari. Tuhan bilang tunggu. Kita terobos lampu merahnya Tuhan. Dan waktu dijalani ternyata kita tidak mengalami kebahagiaan. Ironisnya di sana justru kita menyalahkan Tuhan. Lebih baik kita ditertawakan karena belum menikah. Daripada setelah menikah kita tidak bisa tertawa lagi. Yang belum menikah pasti bilang yes. Saya nggak mau ajarin kita lambat-lambat menikah. Tapi lebih baik kita terlambat menikah. Daripada kita buru-buru menikah. Pada akhirnya kita tidak bisa tertawa. Saya kan ini termasuk dulu jojoba lama. Anda tahu jojoba? Jomblo-jomblo bahagia. Orang ledek saya, orang ketawain saya, kapan menikahnya? Nah, saya lihat sekarang orang yang menikah lebih awal dari saya. Mereka yang menangis, saya yang tertawa. Bukan saya ketawain mereka. Saya kan termasuk gengnya Baim Wong dulu. Jojoba itu tadi. Sekarang lihat dia yang kelihatannya terakhir menikah. Dia paling bahagia. Menurut saya salah satu yang bahagia di antara artis-artis yang lain. Bahkan sebagai YouTuber penghasilannya nomor 1 di Indonesia. Saya mau bersaksi, ada istri saya. Pernikahan saya yang kelihatannya terlambat. Saya harus akui di hadapan Tuhan adalah pernikahan terbahagia yang pernah saya alami. Saya bahagia menikah walaupun terlambat. Saya nggak tahu istri saya bahagia nggak menikah sama saya. Yang penting saya bahagia. Saya bicara soal waktu Tuhan. Sekali lagi ya, gak melulu yang terakhir menikah itu yang paling bahagia. No, cara berpikirnya jangan begitu. Tapi konteksnya saya sedang bilang tidak pernah ada kata terlambat di dalam kamusnya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, kita belum bahas ayatnya ya dari tadi ya. Pendahuluannya lama banget ya. Sekarang kita lihat ayatnya. 2 saja poinnya, karena kita ada perjamuan kudus. Yang pertama, slide selanjutnya, saya mau bilang begini dari ayat-ayat ini. Slide selanjutnya. Bahwa Tuhan adalah sang pemilik waktu. Tidak kebetulan tadi kita nyanyi ya. Tuhan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia itu tidak terikat dalam dimensi waktu. Karena dia bekerja dari kekekalan sampai kekekalan, dia pemilik waktu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau dia intervensi nanti satu waktu, kita nggak boleh marah. Kenapa? Karena Tuhan adalah sang pemilik waktu dari kekekalan sampai kekekalan. Itu yang disebut aion. Yang waktu minggu lalu dibahas. Dari kejadian sampai wahyu, dari penciptaan sampai akhir zaman.
dia bekerja sebagai sang pemilik waktu. Nah, kisah Lazarus ini jadi viral pada zaman itu bukan karena ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu peristiwa yang biasa terjadi bukan hanya pada zaman sekarang tapi pada zaman itu. Tapi yang jadi heboh adalah karena kemudian Yesus membangkitkan dia. Ini yang disebut kairos. Tuhan intervensi dalam waktunya Lazarus. Udah mati secara secara kronologi dia udah habis, udah mati. Tapi kairos Tuhan bekerja di situ, dia intervensi, Lazarus disembuhkan. Nah itu yang 3 kata kita belajar minggu lalu kan, aion, kronos, dan kairos. Jadi Tuhan sang pemilik waktu ini bekerja dalam kerangka waktu yang berbeda-beda itu tadi. Jadi heboh karena apa saudara-saudara? Ayat 4 tadi kita sudah baca, Yesus bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi penyakit ini, lewat penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Dan kalau saudara baca nanti di rumah, pasal 12 ayat 10 sampai 11. Mencatat bagaimana terjadi pertobatan gila-gilaan, besar-besaran. Baca nanti di pasal 12 ayat 10 sampai 11. Ini yang dimaksudkan oleh statement Yesus di ayat 4, penyakit ini akan mendatangkan kemuliaan. Nah, namun sebelum happy ending, semua kisah yang menggetarkan dan menakjubkan itu terjadi. Ini yang harus kita pahami. Faktanya mereka, Maria, Marta, dan Lazarus harus mengalami fase yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Mereka harus mengalami kenyataan pahit di mana sepertinya Tuhan terlambat menolong mereka. Ayat 3 menjelaskan bagaimana mereka sudah melakukannya sesuai dengan prosedur iman yang harus dilakukan. Ayat 3 bilang mereka menghubungi Yesus. Mereka kirim kabar sama Yesus. Saya nggak tahu bagaimana caranya, yang jelas bukan lewat WA atau SMS. Karena belum ada teknologi itu zaman itu. Betul ya? Mungkin lewat kurir yang naik kuda, naik keledai, dikirim ke Yesus. Di doa pagi saya bilang begini. Yang paling menyakitkan dari bagian ini adalah bukan Yesus menunda kedatangan menyembuhkan Lazarus. Saudara tahu yang paling menyakitkan bagian ini apa? Yesus nggak ngomong apa-apa. Baca di rumah. Baca Alkitab ya. Baca Alkitabnya di rumah. Kalau Yesus ngomong tunggu 4 hari, tunggu 2 hari. Saya yakin persoalannya nggak begini. Yang paling mengerikan dari bagian ini adalah Yesus nggak pernah ngomong. Logikanya saya bilang kemarin, kalau ada orang bisa kirim kabar ke Yesus, Yesus bisa kirim kabar balik nggak? Saya tanya. Bisa dong, bisa kan? Katakanlah si kurir ini datang kepada Yesus. Yesus, Lazarus sakit. Nah, saya tanya sekali lagi, Anda yang ikuti ya pembicaraan saya ya? Halo, ikuti ya, supaya ngerti ya. Logikanya Yesus bisa kirim kabar balik nggak? Bilang, sorry ya saya tunggu ya saya lagi sibuk nih ngurusin yang lain. Bisa nggak? Bisa, tapi Yesus lakukan itu dia. Tidak. Rupanya Yesus sudah connect dengan Bapaknya. Dia akan menjalankan skenario penundaan agar kemuliaan Allah dinyatakan. Dia sengaja bermain dengan waktu dan seolah mendelay segala sesuatu. Akhirnya Maria, Marta pasti menyangka Yesus sudah terlambat. Bukankah seringkali dalam hidup kita menyangka Tuhan sudah terlambat? Betul? Padahal dia sedang mendelay untuk sebuah agenda yang saya bilang tadi di ayat 4. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Slide selanjutnya. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat, semua tepat dan penuh berkat. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Berat ya, memang berat, saya akui berat. Saya nggak mau manis-manis ngomong hari ini.
Faktanya memang berat. Anda mungkin sambil dengar khotbah ini mikir, iya tapi kapan? Tapi percayalah, waktu Tuhan. Pasti loh ya, amin? Pasti yang terbaik. Dalam hitungan saya, hitungan manusia, mestinya corona ini akhir tahun udah kelar. Itu. Kan trennya lagi naik, betul nggak saudara? Ya nggak? Kita udah masuk euforia jalan-jalan, saya juga sempat ke Bandung, ya kan? Tiba-tiba kayak Pertamina. Apa? Mulai dari nol ya. Aduh, ngapain sia-sia? Yang kita sudah lakukan kemarin-kemarin, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Balik lagi. Udah ketawa aja. Itulah risiko pilihan tema waktu Tuhan pasti yang terbaik. Harus ikutin lagi. Jadi poin pertama yang kita mau belajar dan bersabar di hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Semua pas pada waktunya. Saya ilustrasikan seperti kopi. Ovenly ini penikmat kopi luar biasa dan istri saya juga. Kopi itu, kalau mau dapat kopi yang terbaik, waktu memanennya harus pas, betul? Kalau belum tua tidak bisa Lalu apalagi yang harus pas waktunya dari hal kopi ini? Waktu menyimpannya juga harus pas. Anda pergi ke Bandung, ada kopi namanya Aroma. Atau Karoma, saya lupa. Itu orang harus ngantri. Mereka simpan di gudang, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Waktu saya ke Israel, anggur yang disimpan 10 sampai 15 tahun, itulah anggur terbaik dan paling mahal. Saya beli aja yang baru disimpan seminggu. Habis nggak kuat dolarnya, bener nggak? Pengen sih nyobain yang 10 tahun, 15 tahun kayak apa. Bikin mabok kali ya. Bisa jadi, kalau kita perjamuan kudus anggurnya 10 tahun yang lalu, tiba-tiba melek mata saya, Anda sudah rebah semua. Bukan karena hadirat Tuhan, tapi mabok karena anggurnya udah 10 tahun yang lalu disimpan, kita kelupaan ngeluarin. Jadi segala sesuatu yang terbaik itu harus tunggu waktunya. Dan yang terakhir dari kopi itu bukan cuma memanennya harus pas, menyimpannya harus pas, waktu memasaknya juga harus pas. Kata ahli kopi nih, ya, kopi itu biar keluar baunya itu harus begini cara nyeduhnya, begitu cara nyeduhnya, saya nggak ngerti. Tapi semua ada timingnya, semua ada waktunya. Saya mau pesan biarkan harum kehidupanmu keluar dari dirimu. Akibat dari engkau taati waktunya Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini, Tuhan mau pakai agar dari kehidupanmu seperti doa Paulus, ada bau keharuman Kristus yang terpancar dari kehidupan. Jadi yang pertama, Tuhan pemilik waktu. Ikuti prosesnya agar bau harum kehidupan kita yang sudah diproses Tuhan itu benar-benar keluar. Setiap orang yang ketemu kita diberkati. Amin. Kenapa? Karena ada bau harum. Mereka cium, oh seperti kopi itu luar biasa, ini orang hidupnya jadi berkat. Kenapa? Dia ikuti prosesnya Tuhan. Dia nggak paksakan semuanya seperti anak kecil tadi itu. Sekarang Tuhan, saat ini juga Tuhan. Dan kadang Tuhan terpaksa berikan. Lalu kita mengeluh dan marah sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab dia sang pemilik waktu dan kekekalan. Yang kedua, setelah itu kita perjamuan kudus. Yang kedua saudara-saudara, ada hukum tabur tuai dalam waktu yang sedang berlangsung tersebut. Slide selanjutnya. Lihat ya, ayat 2, ayat 3, baca saja. Saya kasih bold merah di situ. Kalau di sini nggak muncul merahnya. Oh ada di sini merah. Ya.
Maria ini sangat mengasihi Yesus. Buktinya apa? Dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Saudara tahu minyak mur ini minyak yang mewah, mahal, parfum terbaik pada zamannya. Itu yang dibawa waktu Yesus lahirkan, bukan mur baut-baut begitu. Ini merupakan minyak wangi yang harum, yang mahal. Dan dia harus tabung itu uangnya untuk supaya dia punya minyak yang harum ini. Yang paling menggetarkan, Alkitab bilang. Lalu kemudian dia menyeka dengan apa? Dengan topok? Dengan apa? Kain? Dengan rambutnya. Berapa banyak setuju bahwa bagi wanita rambut adalah mahkota? Ada perempuan di sini yang mau menyeka kaki saya dengan rambutnya? Sorry Pak, gak segitunya kali. Menunjukkan betapa Maria sangat mengasihi Yesus. Setuju? Saya tekankan itu. Nanti saya tarik dari penekanan itu maksudnya apa. Lalu lihat ayat yang ketiga. Maria bilang sama Yesus begini. Dia yang engkau kasihi, jelas ya? Konfirmasi ya. Yesus mengasihi enggak Lazarus? Mengasihi. Lalu ayat 5, penggalan-penggalan ini sengaja saya bawa kepada saudara. Ayat 5 bilang apa? Yesus memang mengasihi. Konfirmasi ya. Kenapa mereka bisa saling mengasihi? Beberapa penafsir berpendapat bahwa intensitas pertemuan mereka dengan Yesus itu sangat besar. Kenapa? Karena Yesus butuh base camp untuk dia tinggal beberapa waktu dia mau melayani pemberitaan Injil ke beberapa kota. Kan zaman dulu nggak ada Oyo. Gak ada airy room. Gak ada apa tuh Iren datang, oh Iren tak datang. Ada Airbnb, gak ada. Gak ada Traveloka. Jadi Yesus ngandelin apa? Ya ke rumah-rumah penduduk. Misalnya di sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia mau pelayanan. Dia stay di situ. Dan salah satu rumah yang sering dipakai oleh Yesus untuk tujuan itu adalah rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Ingat ya, di bagian lain ada kisah Maria duduk di bawah kaki Yesus, Marta lagi ngapain? Bulan lalu saya khotbah itu ya, masak. Betul ya? Jadi mereka ini sering ketemu. Dan saya pastikan ini bukan pertemuan pertama. Bukan sekali-sekalinya Yesus datang ke rumah mereka lalu terjadi mujizat. Bukan. Mungkin ini pertemuan yang kesekian. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Saya kisahkan ini untuk menunjukkan bahwa apa yang kemudian mereka alami. Yaitu bahwa yang kemudian keluarga mereka dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang bertobat dan sebagainya. Itu adalah hasil dari apa yang mereka tabur. Mereka memutuskan mengasihi, membangun intensitas hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, melayani Yesus, keperluan Yesus diberikan, waktu Yesus mau tidur semua disiapkan, mau makan semua disiapkan. Dan mereka lah yang kemudian menuai hasilnya. Banyak orang cuma mau glorinya tanpa mau melewati prosesnya. Banyak orang hanya mau menuai tanpa mau menabur. Slide selanjutnya. Pertanyaannya sekarang, adakah benih-benih indah yang kau tanam? Supaya suatu hari nanti ada buah-buah indah yang kau tuai? Halo? Sudah tanam? Lah, mana pernah bisa menuai kalau nggak pernah menanam? Kecuali menuai ladang orang. Anda yang pada akhirnya menuai, adalah Anda yang harus terlebih dahulu apa?
Menabur. Pertanyaan saya sekali lagi, udah nabur belum? Udah tabur kebaikan? Udah tabur kesetiaan? Udah tabur kasih? Udah belum? Mungkin ada bilang kepada saya, sudah Pak. Habis kerjaannya nabur melulu selama ini. Nggak nuai-nuai. Ingat ya, di dalam proses menuai itu ada yang namanya menunggu. Sehebat-hebatnya teknologi, nggak ada orang tanam bibit, lalu besok panen buah. Aneh banget, Jepang aja mungkin nggak bisa kayak begitu. Ada proses menunggu di dalam masa kita menuai. Saya bilang tadi, mungkin ini bukan pertama kalinya Yesus datang ke rumah itu. Lalu nih dalam pemikiran manusia saya, waktu saya siapin ayat ini mungkin saya pikir gini, bisa nggak Maria Marta lalu kemudian mikir begini, ih gila ya tega banget ya Yesus. Betul nggak? Kurang apa sih kita? Tiap dia datang perasaan ini saya mengandai-andaikan Maria ngobrol sama Marta. Tiap dia datang perasaan kita nggak kasih makan ya. Kita bikinin roti. Dia mau minum apa kita siapin. Kayaknya nggak pernah deh kita tolak kehadirannya. Mungkin dalam percakapan imajinasi saya seperti itu. Bukan yang pertama kali Yesus datang ke situ. Tapi pada akhirnya mereka tahu bahwa ketika mereka berpikir Yesus terlambat, sesungguhnya tidak terlambat. Mereka tetap menuai apa yang mereka tabur. Izinkan saya mengatakan ini, teruslah menanam. Sekalipun engkau sekarang belum menuai apa yang tanam. Amin. Sebab jika engkau tidak menjadi lelah, Alkitab bilang, engkau akan menuai hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, pastikan Anda menanam yang benar. Jangan harap Anda tanam kacang panjang, hasilnya durian. Sulap itu namanya. Teruslah menanam. Berharaplah terus kepada pertolongan dan mujizat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Slide selanjutnya. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Tanamkan satu hal tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah. Kalau kita merendah, kalau belum selesai prosesnya, Anda nggak akan pernah bisa bilang bagus. Kenapa? Ya belum selesai, hidungnya baru separuh. Apalagi kalau ngelihat dari belakang. Makanya angle itu penting di dalam mengenal Tuhan. Kalau angle-nya salah repot. Kalau lihat dari belakang lebih kusut lagi tuh. Oh, apa tuh namanya? Streaming ya. Lebih kusut lagi ngelihatnya. Gak ada bagus-bagusnya kita bilang. Tapi begitu ngelihat dari depan, angle yang benar. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan waktunya Tuhan. Selesai, kelar. Anda bisa bilang ini lukisan luar biasa. Setuju katakan amin? Tidak pernah ada sia-sia waktu penantian kita di hadapan Tuhan. Saya belum selesai, dikit lagi ya. Lewat penantian yang luar biasa ini adalah terjadi hal yang luar biasa. Bukan hanya nama Tuhan dimuliakan, banyak orang Yahudi, orang Yunani bertobat. Pasal 12, bukan hanya itu. Tapi ada yang kedua, bagian kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Maria dan Marta mengalami peningkatan kualitas iman. Coba slide selanjutnya saya mau tunjukkan cepat saja. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya apa? Marta percaya Yesus bisa menyembuhkan. Ya, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit
ayat 24 yang menunjukkan posisi iman Marta pada waktu itu ada di mana. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit sekarang atau kapan? Ntar, pada waktu akhir zaman. Artinya dia mau klarifikasi, dia mau bilang Tuhan bisa nyembuhin tapi Tuhan gak bisa bangkitin. Sebab nanti bangkitnya pada waktu akhir zaman. Nangkep maksud saya di sini. Tapi lewat peristiwa ini, gradasi iman Marta naik di hadapan Tuhan. Diangkat oleh Tuhan dan hari itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan yang selama ini hanya dikenal sebagai penyembuh muncul sebagai pribadi Tuhan sang pembangkit. Kalau Anda jalani proses waktu Tuhan dengan baik, maka disitulah benih-benih itu akan bertumbuh matang. Anda akan mengalami pertambahan iman di hadapan Tuhan. Amin. Pertumbuhan kualitas iman. Apa yang dulu merupakan kesukaran bagimu, sekarang tidak akan lagi menjadi kesukaran. Karena Anda pernah melewatinya. Anak saya nggak akan pernah mengeluh soal pelajaran kelas 4 atau kelas 5 SD. Kenapa? Kenapa? Ayo jawab. Yang jawab bisa pulang dulu di sekolah. Hah? Karena dia sudah lewati semua persoalan itu, pertanyaan itu, pelajaran itu. Yang dia khawatirkan sekarang apa? Kelas 7. Betul nggak? Kenapa? Karena dia belum situ. Apalagi dengar kabar begini, begitu, begini, begitu. Tapi saya yakinkan dia terus. Oh, kalau dia bisa lewati semuanya, sekarang dan selamanya, kita pasti akan bisa melewati. Amin. Yang penting tetap percaya deh. Yuk pemain musik boleh maju. Yang penting tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Slide selanjutnya, slide 12. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Kenapa? Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, apa saudara? Jerih payah kita tidak sia-sia. Slide terakhir. Masalah tidak berubah menjadi ringan. Tapi kitalah yang harus berubah jadi lebih kuat. Amin. Tadi saya udah cerita anak saya. Dia gak boleh mengeluh soal pelajaran kelas 4 dan 5. Dia boleh mengeluh soal pelajaran yang belum dia terima. Hari-hari ini persoalan kita mungkin gak tambah ringan. Anda mungkin ada di titik hampir menyerah. Anda mungkin berpikir kayaknya saya salah memilih Tuhan. Kayaknya salah memutuskan melayani Tuhan. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Waktu-waktu ini bertambah berat. Dipastikan engkau bertambah kuat di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Dengan sebuah pujian ini saudara-saudara. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat
Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hati kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Oh, rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat. Petugas perjamuan boleh maju ke depan. Oh, semua rencana-Mu, semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Kami mau belajar lagi Tuhan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami. Walau seringkali kalau kami lihat keadaan kami kelihatannya seperti tidak ada lagi alasan untuk berharap. Tapi kami belajar dari Abraham. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, dia tetap berharap kepadamu. Kami dapat melihat rencana-Mu yang terbaik. Kami tahu Engkau begitu menghargai kehidupan kami. Engkau sudah buktikan lewat kematian-Mu di kayu salib betapa kami ini berharga dan penting. Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami. Engkau serahkan semua yang terbaik agar hidup kami terpelihara sampai hari ini. Tuhan, kami mau makan dan minum roti ini. Dan kami percaya bahwa roti ini bukan roti dunia, tetapi roti surgawi yang mengenyangkan kami bukan hanya pada saat ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Memberikan kekenyangan bagi jiwa kami, bagi roh kami, untuk kami boleh tetap melihat pemeliharaan Tuhan terjadi. Kami siapkan hati kami dan menerima tubuh dan darah-Mu dengan iman. Kami percaya terjadi pemulihan, kesembuhan lewat tubuh dan darah Yesus saat ini juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita sekali lagi, mari terimalah tubuh dan darah Yesus dengan iman. Saya percaya sampai saat ini masih ada mujizat Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku
padaku, Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, tak dapat berharap atas kenyataan hidup. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku Siapkan hatimu untuk mengalami lawatan Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Haleluya. Walau tak dapat melihat, tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau dapat melihat semua kenyataan hidup kami. Kau tetap berharap kepada-Mu. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat roti di tangan kanan tinggi di hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku Amin. yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Amin. aku. Mari dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu di tangan kananmu, angkat tinggi di hadirat Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Nikmati dan rasakan lawatan Tuhan. Darahnya menyucikan kita. Haleluya. Tubuhnya mengenyangkan kehidupan setiap kita. Oh, haleluya.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat hatimu kepada Tuhan sekali lagi, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan iman sekali lagi katakan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Ya Tuhan. Haleluya. Sekalipun tidak mudah bagi kami untuk mengatakannya, tapi kami mau terus mengatakan, mengulang-ulangnya dalam hati kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu selalu tepat bagi kami. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Mungkin banyak sekali cobaan yang harus kami alami, seperti Maria dan Marta dan Lazarus. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami enggak mau tinggalkan ruangan ini dalam keadaan hati yang kosong dan hampa. Kami mau terus ingatkan diri kami, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bertahan dalam ketekunan. Kami jadi pejuang iman. Terus bertahan sampai Engkau dapati kami tetap setia. Mari berkati umat-Mu yang ada di tempat ini. Yang sakit Tuhan jamah. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang membutuhkan pemulihan, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat Tuhan sampai hari ini. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak boleh menyerah terhadap keadaan kami. Tapi kami terus memandang kepada Tuhan. Berharap kepada pertolongan Tuhan. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja di hati setiap kami. Dan biar mereka pulang membawa pesan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Cawan-cawan akan dikumpulkan. Pengumuman akan kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama jemaat dan majelis bersama, terima kasih kepada Bapak Rudi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan, harap dapat menjadi perhatian. Sehubungan dengan PSBB yang akan dijalankan efektif pertanggal 16 ya, besok, tanggal 14 September, yaitu besok. Dengan berat hati, gereja juga harus meniadakan kebaktian secara offline. Kita akan kembali beribadah dengan online, khusus untuk minggu depan. Dan khusus untuk minggu depan, ibadah online akan kita share itu pukul 14.00, khusus untuk minggu depan. Tapi untuk minggu selanjutnya, ibadah akan
share pukul 9. Ya. Kembali saya ingatkan, khusus untuk minggu depan tanggal 20 September, untuk ibadah online akan kita share pukul 14.00 atau jam 2 siang. Tapi untuk minggu selanjutnya kita akan share jam 9 pagi. Baik. Dan sehubungan dengan PSBB, seluruh kegiatan tengah minggu di gereja ditiadakan, termasuk ibadah doa, itu ditiadakan. Dan kembali menghimbau kepada seluruh jemaat untuk menginformasikan kepada anak-anak bahwa kita masih ibadah online, dan menghimbau kepada seluruh orang tua dapat mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah online Joy Kids. Dan bagi jemaat yang tidak dapat hadir dan ingin mengikuti perjamuan kudus, mungkin Bapak Ibu bagi keluarganya bisa dapat mengambil roti dan anggur yang sudah kita siapkan di meja kantin di bawah. Demikian untuk pengumuman dari kami. Saya serahkan kembali kepada Bapak Verly. Ya, jadi terhitung mulai minggu depan tanggal 20 September gereja tidak lagi melakukan ibadah offline seperti hari ini. Jadi ibadahnya kembali ke online sampai pemberitahuan lebih lanjut. Jadi khusus minggu depan itu videonya via YouTube akan kita share kurang lebih sekitar jam 2 siang. Ya, mudah-mudahan nanti untuk yang berikutnya kita upayakan jam 9. Bapak Ibu Saudara sudah bisa menerima link share-nya. Ya, saya ingat waktu awal kita ibadah tanggal 12 Juli itu yang tugas saya juga. Ya, perjamuan kudus juga. Hari ini saya yang terakhir menutup ibadahnya dengan perjamuan kudus juga. Ya, kita berdoa supaya ini enggak berlangsung lama. Ya, kita berdoa supaya Tuhan campur tangan yang terbaik buat setiap kita. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau tetap ingat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan yang menuntun kami sampai hari ini. Tuhan yang akan terus
membawa kami menghadapi masa depan. Kami percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan memimpin kami. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami sanggup melalui hari demi hari. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati lewat puji-pujian firman Tuhan dan perjamuan kudus. Berkati semua orang yang melayani Tuhan. Kami terus mengingat 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Kehadiran kami di tempat ini juga tidak pernah menjadi sia-sia. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa negara kami, khususnya DKI Jakarta, yang besok berdasarkan instruksi gubernur harus mengalami PSBB lagi. Tuhan, kami gak mau bersungut-sungut, kami gak mau kecewa berlebihan, tapi kami mau tetap memandang kepada Tuhan, sambil tetap percaya bahwa ada kekuatan tangan Tuhan yang menyertai kami ketika kami melalui PSBB ini. Kami berdoa dalam waktunya Tuhan, semua akan berakhir dengan baik. Berkati semua orang yang bekerja, keluarga-keluarga, berkati semua mereka. Berkati setiap anak-anakmu, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya jemaat kami Gereja Isa Al-Masih Loka Indah. Kami sekarang siap untuk pulang serta terima berkat Tuhan. Mari angkat hati dan kedua tanganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Segala puji hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan, buat hidupku mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.